Tauhid, prinsip keluarga dalam Islam atau problem keluarga di Barat. Keluarga adalah suatu struktur dalam masyarakat yang bersifat khusus, saling mengikat satu sama lain. Secara umum, fungsi keluarga meliputi pengaturan seksual, reproduksi, sosialisasi pemeliharaan, penempatan anak dalam masyarakat, pemuas kebutuhan perseorangan, dan kontrol sosial. Akibatnya muncul persoalan baru dalam kehidupan keluarga di Barat, meningkatnya keperceraian, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, bunuh diri di kalangan remaja, serta lahirnya berbagai bentuk kehidupan baru yang serba semrawut seperti kehidupan melajang, pasangan yang tinggal serumah tanpa menikah atau kohabitasi. Di Barat, institusi keluarga sedang dalam keadaan sekarat, sebab lembaga keluarga dipandang oleh kaum feminis sebagai musuh utama yang harus dihilangkan atau diperkecil peranannya. Akibatnya, negara-negara di Barat tengah mengalami krisis generasi dan hingga sampai saat ini keluarga menjadi isu penting yang masih terus didiskusikan. Sebaliknya, Islam pernikahan dianggap sebagai media pemenuhan tujuan ilahi, sebab melalui pernikahan akan melahirkan hubungan manusia yang luas dan kompleks. Tauhid, prinsip keluarga dalam Islam ada 9. 1. Urgensi berkeluarga. Dalam sebuah riwayah menyebutkan bahwa ketika Adam masih sendirian di awal kehidupannya, ia merasa kesepian. Maka Allah menciptakan teman baru jenis Hawa yang kemudian menjadi istrinya. Dari sepasang manusia inilah kemudian berkembang biak menjadi keluarga-keluarga baru, lalu menyebar ke seluruh bumi. Pernikahan yang sah menurut syariah merupakan awal dari pembentukan keluarga sakinah sepanjang suami dan istri terus menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing. 2. Tujuan membentuk keluarga. Menurut Al-Faruqi, pernikahan merupakan pemenuhan terhadap tujuan Tuhan agar dari pernikahan itu melahirkan keturunan. Pernikahan bukan hanya bertujuan untuk melakukan hubungan seksual dan melahirkan keturunan semata, tetapi lebih dari itu, yakni untuk memenuhi kebutuhan manusia dari sisi rohaninya, yaitu membentuk keluarga sakinah yang dilandasi atas mawadah dan warahmah. 3. Hak dan kewajiban anggota keluarga. Adanya hak dan kewajiban ini bertujuan agar masing-masing anggota sadar akan kewajibannya kepada yang lain. Islam melalui Al-Quran dan Sunnah menyatakan bahwa dalam keluarga antara suami dan istri, serta antara anak dan orang tua, masing-masing memiliki hak dan kewajiban. 4. Hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban suami istri pada dasarnya seimbang, sehingga prinsip hubungan antara suami dan istri dalam keluarga adalah adanya keseimbangan dan kesepadanan. Keseimbangan antara hak dan kewajiban ini antara lain dinyatakan oleh Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah 228. Kewajiban dan hak antara suami dan istri ini umumnya dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu kewajiban suami yang merupakan hak istri, kewajiban istri yang merupakan hak suami, hak bersama antara suami dan istri, serta kewajiban bersama antara suami dan istri. Setelah lahirnya seorang anak, maka muncullah hak dan kewajiban baru, yakni hak dan kewajiban antara anak dan orang tua. 5. Kewajiban suami. Suami dinyatakan secara tekstual dalam Al-Quran adalah sebagai pelindung, dan para ulama kemudian menetapkan bahwa suami adalah kepala keluarga. Nafkah suami terhadap istrinya meliputi segala keperluan hidup, baik makanan, tempat tinggal, dan segala pelayanannya, yang tentu saja disesuaikan dengan kemampuan suami dan adat masyarakat. Kewajiban suami terhadap istrinya yang tidak berkaitan dengan kebendaan atau ghairi maliyah, diantaranya yang pertama ialah menggauli istri dengan cara yang makruh. Menurut Azhar Bashir, menggauli istri dengan cara makruh itu mencakup 3 hal. Pertama, sikap menghormati, menghargai, dan perlakuan yang baik. Kedua, menjaga dan melindungi nama baik istri. Ketiga, memenuhi kebutuhan kodrat biologisnya. Selanjutnya, suami berkewajiban menjaga dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat, atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya. Terakhir, suami wajib memberikan rasa tenang kepada istri agar kehidupan keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan warahmah. 6. Kewajiban istri. Kewajiban istri terhadap suaminya tidak ada yang berbentuk materi secara langsung, tetapi dalam bentuk non-materi seperti taat dan patuh kepada suaminya. Mematuhi suami di sini mengandung arti mengikuti apa yang diperintahkan dan menghentikan apa-apa yang dilarangnya, selama suruhan dan larangan tersebut tidak menyalahi ketentuan agama. Selain itu, istri juga harus mengupayakan untuk melaksanakan fungsi reproduksi secara baik dan sehat. 7. Hak dan kewajiban bersama suami istri. Kewajiban keduanya secara bersama setelah terjadinya pernikahan itu adalah pertama, memelihara
mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut, memelihara kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. 8. Kewajiban dan hak anak orang tua. Sejak dalam kandungan, menurut para ulama, anak sudah dapat memiliki hak walaupun belum menerima kewajiban. Hak yang dimiliki anak dalam kandungan antara lain hak waris, hak wasiat, dan hak memiliki harta benda. Anak memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada orang tua apabila memang orang tuanya membutuhkan. 9. Keluarga pembentuk masyarakat. Dalam Islam, struktur keluarga berpusat pada seorang ayah, kemudian istri, selanjutnya hubungan vertikal ke atas ayah, kakek, dan seterusnya, dan ke bawah anak, cucu, dan seterusnya. Keluarga dianggap sebagai satuan unit terpenting dalam kehidupan sosial. Selain peranannya dalam berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain, keluarga juga menjadi tujuan Tuhan dalam penciptaannya. Problem keluarga di Barat. A. Bias feminisme. Kaum feminis menginginkan konsep keluarga yang sama rata, yakni antara suami dan istri mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dalam segala hal. Feminis berdasarkan The New Encyclopedia of Britannica adalah keyakinan yang berasal dari Barat, berkaitan dengan kesetaraan sosial, ekonomi, dan politik antara laki-laki dan perempuan. B. Fenomena keluarga. Alvin Toffler dalam buku The Third Wave menggambarkan fenomena peralihan keluarga pada mulanya. Struktur keluarga di Barat menganut sistem keluarga besar yang kemudian beralih ke keluarga inti. Namun, pasca krisis umum industrialisme, sistem keluarga inti ini beralih ke gelombang ketiga yang baru, yang berarti bahwa keluarga inti sudah tidak lagi dapat dipakai sebagai modal yang ideal bagi masyarakat, tetapi sebagai salah satu dari bentuk keluarga yang berkembang di masyarakat. C. Runtuhnya bangunan keluarga. 1. Perceraian, 2. Bunuh diri, dan pemerkosaan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya